Takutnya nanti ini apa namanya waktu Zoom masih ada yang kalau suaranya tidak keluar. Mohon izin menyampaikan seperti biasa, jika memang ada pertanyaan, mohon untuk yang mau mengajukan pertanyaan nanti di akhir sesi setelah raise hand, mohon diaktifkan kameranya. Lalu jika ada mungkin pertanyaannya yang sama, mungkin bisa di apa mungkin tidak untuk ditanyakan kembali. Assalamualaikum, Mas Zaki. Bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Nggih, Oke. sampun Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SD dan SMP Negeri dan Swasta Kota Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu tim teknis, proktor, dan Bapak Ibu guru, koordinator kurikulum, wakakurikulum, SD, SMP, Negeri, dan Swasta Kota Surabaya. Yang saya hormati pula narsum pada pagi hari ini, mohon maaf tidak bisa mendampingi di samping narsum dan juga tim, Mas Zaki, Pak Budi, Mas Aryo,
yang berada di posko TKA, dan yang sangat saya banggakan seluruh tim yang berada di posko TKA. Bapak Ibu, pagi ini kita mengadakan Zoom terkait persiapan pelaksanaan TKA susulan. Yang saya mau sampaikan ada 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah TKA susulan ini wajib diikuti seluruh satuan pendidikan yang memang di web TKA-nya tertagging mengikuti susulan TKA. Memang di web itu ada tulisan atau pilihan susulan dan tidak, tapi Kota Surabaya menghimbau seluruh satuan pendidikan yang di web TKA-nya ada ada tagging susulan, mohon seluruhnya mengikuti. Kemarin sudah kami rekap, SMP ada sekian ratus sekolah. Nanti bisa ditunjukkan ya Mas Zaki, rekapannya di Zoom. Kemudian SD ada sekian ratus apa puluh ya kalau SD kemarin saya lupa. Nanti ditampilkan saja. Dan seluruh sekolah yang ada di taggingan susulan TKA, mohon semuanya mengikuti. Nanti secara detail penjelasannya akan dijelaskan oleh Pak Pri dan tim. Tapi untuk pelaksanaannya, pokoknya ikuti ya Bapak Ibu, walaupun ada klik-klikan di web TKA itu susulan atau tidak. Baik itu yang suling jarnya saja, survei karakternya saja, ataupun yang utama ya, yaitu mapel matematika dan bahasa Indonesianya. Semua diikuti. Karena semua nanti berimbas pada hasil TKA dan rapot pendidikan. Yang kedua, nanti mungkin membuat surat pernyataan ya, Mas Zaki ya. Nanti disampaikan ulang, membuat surat pernyataan untuk kita, rekap kita, supaya kita nanti dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak dipersalahkan nanti jika sekolah mungkin ya ada yang diminta ikut tapi nggak ikut, tapi nantinya menuntut gitu ya. Nah ini perlu surat pernyataan dari kami Dinas Pendidikan supaya kami juga tidak dipersalahkan oleh satuan pendidikan ya. Jadi satuan pendidikan sama kami sama-sama enak. Tidak ada hal-hal negatif yang terjadi di kemudian hari. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Mohon diikuti Zoom ini secara detail dan yang tidak paham nanti monggo ditanyakan karena yang kami lihat kemarin SMP itu ada 2.000 sekian yang ikut susulan. Jadi kemudian SD ada sekian ratus. Jadi mohon nanti karena nanti kemarin itu SMP itu memang dilaksanakan di pertama, TKA utama itu yang pertama, mungkin masih banyak yang dari sistem pusat lah atau halangan kendala apa, di mana banyak siswa yang harus mengikuti susulan. Enggak banyak, ada yang 1, 2, tapi juga ada yang satu ruang gitu juga ada. 2 ruang juga ada. Mungkin kendala internet kemarin. Dan di web TKA juga sudah terdeteksi siswa tersebut hanya mengerjakan berapa soal, itu terdeteksi semua. Nanti mungkin bisa disampaikan juga oleh tim di Zoom ini. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Selanjutnya kami serahkan ke tim, Pak Pri dan tim untuk penjelasan lebih lanjut terkait persiapan TKA susulan ini. Monggo dipersilakan. Mohon izin sampun Batiko.
Iya, Mas. Sudah, Mas. Silakan. Siap. Nggih, matur nuwun Bu Atiko atas penjelasannya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Atiko bahwa pelaksanaan TKA susulan ini mohon agar agar semua siswa yang berpotensi susulan itu agar mengikuti pelaksanaan susulan ini karena dikarenakan memang memang ada pilihan tidak diikutkan, tapi kalau dari Surabaya sendiri agar wajib diikutkan susulan dikarenakan nanti kan agar nilai TKA yang diambil itu memang menjadi nilai TKA yang maksimal maupun nanti untuk nilai yang untuk rapot pendidikan sekolah Bapak dan Ibu sekalian juga maksimal jika memang ada di apa namanya untuk yang berpotensi susulan itu di survei lingkungan belajar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian untuk tim teknis itu pasti sudah melihat terkait apa namanya halaman potensi susulan itu kan sudah muncul di situ bahwa nama-nama siswanya itu yang berpotensi susulan itu siapa aja dan mungkin ada beberapa yang hanya di survei lingkungan belajar ataupun ada juga yang dua-duanya ataupun ada juga yang apa namanya hanya satu mapel mungkin mapel bahasa Indonesia atau matematika. Nah, setelah ini akan disampaikan terkait teknis susulannya dan mekanisme terkait susulan itu bagaimana nantinya akan disampaikan oleh Pak Supriyadi. Lalu jika nanti setelah ini akan ada beberapa hal yang disampaikan, lalu nanti kita membuka sesi pertanyaan. Dan mohon Bapak dan Ibu sekalian, jika memang ingin bertanya, silakan bisa raise hand dan mohon diaktifkan kameranya. Lalu mohon untuk Bapak dan Ibu sekalian, jika pertanyaannya itu sudah terjawab, ataupun pertanyaannya itu sama dengan pertanyaan sebelumnya, mohon agar tidak ditanyakan kembali, karena itu untuk mempercepat waktu, mempersingkat waktu, dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sekiranya berbeda dengan yang Bapak dan Ibu sekalian tanyakan. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan TKA akan disampaikan oleh Pak Supriyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Pri. Terima kasih Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Atiko selaku Kasih Kurikulum. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari Dinas Pendidikan Kota yang juga bergabung bersama saya di Posko. Dan saya banggakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, proktor, teknisi di sekolah masing-masing yang mengikuti rapat kali ini, yaitu rapat pembahasan di hari ini adalah rapat terkait dengan pelaksanaan susulan TKA baik itu di jenjang SD, SMP di tahun 2026. Alhamdulillah di 2 hari kemarin sudah muncul nama-nama siswa yang dikategorikan itu akan berpotensi ikut susulan TKA, yang dimana di situ bukan nilai ya yang muncul, nanti akan saya jelaskan. Di situ yang perlu digarisbawahi dan ditekankan, yang muncul di situ itu bukan nilai, tetapi jumlah butir yang diselesaikan. Nah, jadi jumlah butir yang diselesaikan mungkin menurut informasi dari pusat bahwa berpotensi dia ikut itu karena belum 80 peserta. Oke, untuk jumlah susulan, ini yang saya cek keseluruhan yaitu di jenjang SD, itu ada jumlah lembaga 257, kemudian jumlah siswanya sekitar 739. Sedangkan di SMP, itu jumlah lembaga, itu keseluruhannya adalah 255, dan jumlah siswa keseluruhan adalah 2.570. Memang kelihatannya banyak di SMP karena memang pada waktu itu di hari pertama ya kita melihat di gelombang pertama itu di SMP itu terjadi
hal yang tidak kita inginkan ya, karena web TKA juga lagi loadingnya lama, kemudian juga kita masuk juga Proktor juga ada kendala, kemudian ada beberapa koneksi internet yang dari Sokla-Sokla juga ada beberapa yang juga terkendala, jadi mungkin satu ruangan sama sekali tidak ikut, bisa juga di sesi satu itu satu sekolahan juga tidak bisa ikut karena memang kendala tersebut. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Saya izin share terkait dengan eh, yang akan saya jelaskan, yaitu eh, hasil ya, hasil rekonsiliasi data TKA yang kita sudah mendownload mungkin teman-teman. Jadi ini akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama, kriteria peserta susulan. Jadi di sini ada kriteria peserta susulan, yaitu sudah terdaftar dan tercantum dalam DNT, itu sudah jelas karena sudah mengikuti TKA. Lalu belum melaksanakan TKA untuk mata pelajaran, ya, matematika, bahasa Indonesia, dan atau pengisian survei. Jadi tidak melaksanakan, itu salah satu, atau belum melaksanakan itu salah satu peserta susulan. Kemudian baru menyelesaikan TKA mapel atau belum menyelesaikan survei karena terjadi kendala. Jadi ini yang mungkin potensinya sangat banyak yang di hari pertama, yaitu di jenjang SMP, karena kemarin juga kita mengetahui sendiri web TKA juga sangat sibuk karena memang dimasuki sama pengawas, kemudian penyelia juga teman-teman proktor, sehingga kemungkinan besar memang tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin termasuk salah satu kendala teknis dan non teknis. Kemudian yang terakhir, persentase respon jawaban kurang dari 80% dengan memverifikasi berita acara yang telah diupload. Jadi saya kemarin sudah menjelaskan pada waktu saat kita sosialisasi TKA bahwa berita acara ini mempengaruhi potensi siswa itu. Kita bisa mengusulkan ya, kategori kita bisa mengusulkan kepada pusat untuk menjadikan susulan. Tetapi saya juga menjelaskan semuanya itu ada penilaian dari pusat. Jadi ada identifikasi dari pusat, apakah memang yang kita usulkan di berita acara itu bisa menjadi kategori menjadi peserta susulan atau tidak. Nah, itu yang nantinya akan kita coba pahami di dalam webnya TKA ya. Kemudian ini mekanisme dan kebijakan terkait susulan. Peserta dengan potensi susulan akan mengerjakan satu mapel secara penuh. Jadi semisalkan di situ nanti di web TKA itu terdeteksi bahwa dia hanya mengerjakan 20 dari 30 soal. Ya, tetapi dia nanti akan mengerjakan mulai dari nol, mulai dari awal dari mata pelajaran itu sebanyak 30 soal. Nah, jadi 30 soal itu dikerjakan dan upayakan nanti mohon disampaikan kepada siswa, upayakan 30 siswa itu juga terjawab. Kalau saya lihat secara kemarin melihat sepintas itu memang yang paling banyak itu adalah mapel matematika. Ini dikarenakan mungkin pada waktu anak-anak itu menghitung kemudian dia menemukan jalan buntu ya untuk menyelesaikan. Mungkin dia lewati keinginannya dilewati, kemungkinan nanti akan dikerjakan nantinya. Tetapi keburu waktu mau habis, akhirnya dia selesaikan saja. Nah, itu akhirnya potensinya apa? Jawaban itu belum terjawab. Nah, itu. Jadi bukan karena memang dia itu nilainya jelek, tapi memang jawaban itu belum diklik sama peserta tersebut, belum terjawab. Nah, itu potensi dia menjadi susulan. Jadi, lalu yang kedua, peserta dengan potensi susulan diperkenankan memilih atau mengikuti TKA susulan dengan skor akhirnya akan dihitung berdasarkan respon jawaban terbaru yang dikerjakan pada TKA susulan. Jadi di sini ini tadi kan kami sudah sepakat ya, Dinas Kota Surabaya sudah sepakat melalui Bu Atiko juga sudah menyampaikan bahwa kita mengusahakan untuk mengikutkan semuanya ya. Karena kita juga internetnya juga tidak terkendala, semuanya juga baik, dan kita juga mengapresiasi keinginan dari siswa ya untuk mereka mengikutkan. Jadi kita menghimbau kepada teman-teman kalau bisa memang mengikutkan siswa-siswa itu yang terdeteksi susulan tadi.
Nah, kemudian nilainya nanti semisalkan kemarin dia mengerjakan 20, kemudian susulan dia mengerjakan 28, berarti yang diambil adalah nilai yang 28. Ya, jadi yang susulan itu. Makanya pengerjaan ini diharapkan Bapak Ibu transparansi ya kepada siswa, menjelaskan kepada siswa dia itu mengerjakan berapa. Makanya soalnya ada 30, makanya nanti dia mungkin bisa meneliti jawabannya untuk setelah mau ngeklik selesai supaya tidak terlewatkan seperti pada waktu di TKA yang kemarin. Jadi seperti itu. Jadi biar dia juga ngecek mana aja soal-soal yang mungkin belum dijawab, terlewatkan sama dia. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, pengaturan mode, gelombang dan sesi pelaksanaan susulan dapat dilakukan melalui menu susulan. Jadi di web TKA itu ada menu susulan. Dan di situ pun juga ada settingan juga terkait dengan gelombangnya berapa, kemudian karena ada 2 gelombang ya. Kalau kita lihat ya, kalau lihat dari pengumuman adalah kita itu berpotensi mengikuti susulan itu di hari pertama itu Senin dan Selasa di tanggal 11 dan 12. Kemudian Senin dan Selasa lagi di tanggal 18 19. Nah, yang apa itu yang hari Jumat Sabtu itu untuk yang terkendala. Kalau menurut saya sih alangkah baiknya ambil aja yang gelombang 1 dan gelombang kedua, yaitu Senin, Selasa dan Selasa eh, apa itu Senin, Selasa, minggu yang pertama 11 12, kemudian 19 18 19 seperti itu. Pengawas TKA susulan akan di-generate. Jadi pengawas ini terkait dengan pengawas. Susulan akan di-generate secara otomatis oleh sistem dan dapat disesuaikan atau diperbaiki melalui akun provinsi apabila diperlukan. Jadi tetap ada pengawas ruang yang nantinya di-generate, tidak menutup kemungkinan bisa pengawas yang lama, bisa juga tidak. Jadi tetap ada pengawas di dalam susulan ini seperti itu. Oke, selanjutnya mekanisme dan kebijakan terkait dengan susulan. Pastikan seluruh peserta dan perangkat siap sebelum pelaksanaan dimulai untuk menghindari gangguan teknis selama TKA susulan. Jadi minta tolong benar-benar proktor dan teknisinya ini benar-benar siap betul ya, baik itu yang cadangan ataupun yang tidak cadangan. Kesehatan daripada perangkat benar-benar tolong diperhatikan, dikasih vitamin. Mungkin mungkin RAM-nya ya, mungkin RAM-nya yang sudah agak sedikit kurang stabil ya diganti saja. Maksud saya seperti itu. Kemudian ujian akan dibuka sesuai dengan gelombang dan sesi yang telah diatur. Jadi sesi dan gelombangnya kan nanti kita pilih. Jadi nanti akan dibuka pada waktu siswa itu mengerjakan. Jadi tidak langsung dibuka serta-merta semuanya. Tapi pada waktu siswa itu misalkan dia itu bahasa Indonesia berarti hari Selasa. Nggak mungkin dia dibuka Senin, kan gitu ya. Karena Senin itu untuknya matematika, seperti itu. Jadi Senin itu tetap matematika dan survei karakter, sedangkan hari Selasa itu adalah bahasa Indonesia dan survei lingkungan belajar. Lalu yang terakhir, seluruh proses pendataan, pengaturan, dan administrasi akan ditutup pada hari Rabu. Nah, ini minta tolong benar-benar dihafalkan atau benar-benar diingat betul oleh proktor. Jangan sampai hubungi kami lagi. Pak, kami kelupaan. Pak, kami sudah ikut klik susulan tapi belum mengatur. Jangan sampai terjadi seperti itu. Akhirnya Mas Jaki yang kebingungan nggak sampai tidur nantinya berhubungan dengan itu. Nah, makanya tolong ini benar-benar dipastikan karena kita juga tidak bisa membantu karena sudah otomatis tertutup juga menunya seperti itu ya. Klik simpannya hilang. Oke. Kemudian kondisi khusus dan penempatan khusus. Nah, ini bagi yang sakit, mungkin di rumah sakit dan sebagainya ini mungkin minimal ya. Mungkin saya harapkan sih bisa dilaksanakan di sekolahan ya. Kalau memang ada kejadian seperti ini mungkin bisa japri ke kami biar kami jelaskan terkait dengan perlakuannya. Karena memang ini saya yakin tidak banyak yang mengikuti kondisi khusus dan penempatan khusus itu lagi. Oke, saya lewati yang ini. Sama juga ini kondisi khusus dan penempatan khusus ini monggo kita japri saja. Kemudian tim teknis provinsi dan teknis kabupaten kota ini kita disuruh menginstruksikan satu pendidik untuk melengkapi berita acara. Nah, jadi potensi berita acara pun nanti akan saya tunjukkan juga siapa yang belum upload, kemudian siapa yang salah menuliskan. Oh, ternyata sebenarnya yang ikut hanya 10 tapi tidak dituliskan atau tidak di tagging ya.
anak ini sakit atau kendala teknis dan sebagainya itu nanti akan saya tunjukkan juga. Lalu menginstruksikan satuan pendidikan untuk cross check data potensi susulan. Ya, kita sudah menginstruksikan ini supaya benar-benar dicek betul siapa saja siswa yang ikut potensi susulan. Nah, lalu menginstruksikan satuan pendidikan untuk mengatur ulang. Nah, ini diatur ulang ya, jangan jangan berpatokan pada yang kemarin ya. Nah, nanti takutnya nanti berpikiran, oh saya pikir seperti tahun kemarin. Nggak ada seperti itu. Kita sudah menjelaskan benar bahwa gelombang dan sesi silakan diatur. Walaupun kemarin ruangan anak itu berbeda, bisa juga di sesi ini, di susulan ini dijadikan satu. Kalau memang potensinya memang kan tetap ya aturannya 20 ya, 20 per proktor. Jadi minta tolong benar-benar walaupun beda ruangan waktu di awal. Nah sekarang karena sedikit hanya cuma 10 ya berarti jadi satu aja satu ruangan. Jangan dibedakan ruangan kan gitu ya. Karena nanti juga akan mempelancar adanya pengawasnya. Lalu melakukan pengaturan penempatan khusus berdasarkan kondisi dan kesiapan infrastruktur satuan pendidikan. Nah, ini kalau memang kita infrastrukturnya kurang bagus. Tapi kan kalau saya lihat Kota Surabaya kan internetnya juga udah pasti bagus ya. Ini kalau internetnya nggak bagus maksudnya. Tetapi yang nggak bagus kemarin ada beberapa, saya yakin lah untuk ini sudah diperbaiki. Kalau enggak ya monggo bisa koordinasi dengan Suprayon atau dengan kami sekolah terdekat. Nanti tinggal kita laporan ke kami, nanti akan kita coba itu kan juga bantu ya cara gimana untuk mengaturnya ya. Kalau memang tidak berada di tempat sekolah tersebut. Tapi saya harapkan itu tidak ada. Saya harapkan teman-teman tetap berada di tempatnya masing-masing untuk susulan ini. Kemudian tim teknis provinsi dan kabupaten kota ini mendata dan mendaftarkan peserta dengan kondisi khusus untuk peserta. Ini yang tadi saya harapkan tidak ada. Satuan pendidikan yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan harus memiliki komputer dan internet. Ini pasti ya. Karena ini yang tidak kalah pentingnya. Jadwal lini masa TKA susulan. Pastikan Rabu sudah pemutakhiran data ya terkait dengan pemilihan gelombang, sesi, perbaikan berita acara juga ya. Kemudian jadwal detail yang diumumkan. Ini sinkronisasi TKA susulan. Ini kalau semi online kan kita tidak. Berarti kita abaikan untuk tanggal 9 dan 10. Langsung kita ke arah pelaksanaan ini. Yang saya tadi jelaskan gelombang 1 11 12 Mei. Ya, berarti Senin Selasa. Yang kemudian Rebu Kamis kok tidak ada karena di hari Kamis ada tanggal merah. Ya, kenaikan Isa Al-Masih kan misalnya. Nah itu. Kemudian makanya tidak digunakan Rabu dan Kamis. Nah, kemudian lanjut lagi Senin Selasa di tanggal 18 19. Jadi saya yakin dari kejadian yang potensi susulan saya yakin dua gelombang ini sudah memenuhi lah untuk teman-teman pilih. Kalau satu minggu ini bagi yang khusus ya saya harapkan tidak ada. Saya harapkan kita berpotensinya di 2 hari ini di dua gelombang ini. Ya 11, 12, 18, 19. Monggo dipilih jika memang ada kegiatan, mungkin masih ada ujian, ya berarti boleh aja tanggal 18, 19. Karena memang saya banyak WA yang masuk ke saya, dengar-dengar 19, 12 masih ada yang ujian. Berarti pilih aja yang 18, 19 ini. Ya, kalau 18, 18 ada yang itu Pak, kegiatan di luar. Nah, ini tolong ditunda yang kegiatan di luar ya. Mungkin kita langsung ke arah TKA dulu yang susulan. Nah, itu. Mungkin itu yang terkait saya jelaskan terkait dengan materi. Nanti ini saya jelaskan yang terkait dengan webnya. Oke, saya ke arah webnya. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi susulan itu berada di ini menunya. Nah, ini. Jadi susulan ada di bawah. Di bawahnya manajemen pengawasan. Ini susulan. Lalu ada potensi peserta susulan. Ini harus kita klik. Saya coba klik. Nah, ini ada beberapa nama siswa yang kategori sebagai potensi peserta susulan. Saya coba cari sekolah saya sendiri dulu. Ini saya coba cari contoh. Nah, ini SMB YPPI. Sebentar, loginnya keluar saya.
Baik. Jadi benar-benar minta tolong diperhatikan teman-teman terkait dengan nanti mengatur gelombang dan sesi. Saya harapkan paham betul terkait dengan pengaturannya. Jadi kita boleh mengatur, ya, boleh mengatur sesinya yang terbaru, bukan ikut aturan yang lama. Oke, nah, di sini ini sekolah kami ada satu potensi yang susulan. Nah, jadi nanti kategori matematika di sini dia mendapatkan mengerjakannya masih sampai 19. Nah, dari 30. Nah, semisalkan seperti itu. Jadi tinggal diklik saja susulan, kemungkinan nanti langsung diatur di pengaturan sesinya. Jadi di pengaturan sesinya ini kita bisa ngatur. Saya sebutkan contoh, saya pilih salah satu contoh, semisalkan sekolah yang kemarin sudah menyai seperti ini. Nah, ini kalau karena dia sudah diklik susulan dan sudah diklik simpan, maka muncul di sini. Kemudian nanti tinggal dipilih ya ini. Mau ikut yang proktor mana, ruang mana, kemudian gelombangnya juga dipilih. Itu minta tolong benar-benar dipastikan. Kemudian sesinya tidak tinggal ditulis saja 1, 2, 3, 4. Kemudian monggo ini ditulis semuanya sehingga kami juga bisa melihat kelengkapan data tersebut. Nah, ini saya ambil contoh dari SMP Negeri 3. Beliaunya sudah ngeklik ikut susulan, tetapi belum menentukan ruangan, kemudian gelombang, dan sesi. Nah, minta tolong nanti benar-benar dilengkapi terkait dengan susulan tadi. Jadi potensi ini yang saya jelaskan lagi. Jadi potensi ini, semisalkan saya jelaskan di sini, yaitu ada orange ya. Di sini ada orange. Muhammad Kadafi dari SMA Negeri 1 misalkan. Matematikanya dia 23. Berarti dia itu hanya 23 dari 30 soal. Berarti ada 7 soal yang dilewati. Yaitu tadi mungkin tadi belum melewati karena mungkin nanti saya kerjakan belakangan saja. Tapi karena waktu atau karena eh, terburu ngeklik selesai, maka dianggap dia tidak mengerjakan 7 tadi. Nah, ini peluang, susulan ini peluang untuk memperbaiki eh, susulan ini memperbaiki dari jawaban mereka. Tapi tadi sudah disebutkan di presentasinya bahwa nanti akan mengerjakannya mulai dari nomor soal 1 sampai 30. Tidak hanya meneruskan 7-nya saja yang belum selesai, tidak. Tetapi kembali lagi dia mengerjakan 30 soal. Nah, untuk yang karakternya, itu pun Mas Zaki, karakternya, ini untuk apakah matematika dengan karakter, maka nanti itu pun minta tolong benar-benar diantisipasi. Karena kemarin itu pada waktu soal kita itu kita login, siswa login, otomatis setelah matematika ada karakter. Nah, itu kemungkinan besar survei karakter juga akan muncul. Dan itu minta tolong juga diselesaikan. Nah, kalau yang ini, yang 7 ini, nah ini kan hanya karakternya saja. Nah, ini juga kemungkinan juga berpotensi. Nah, walaupun kemarin sempat ada yang menginformasikan hanya karakter saja ya yang muncul soalnya, tidak muncul soal matematika. Tetapi kita mengantisipasi. Jadi minta tolong benar-benar Bapak Ibu Proktor dan teknisi paham betul. Karena selama ini pada waktu siswa itu login, siswa itu langsung dihadapkan dengan soal matematika, kemudian surveinya. Bahasa Indonesia juga sama. Bahasa Indonesia dengan surveinya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang berpotensi terkait dengan susulan. Nah, kemudian ada lagi, misalkan nanti ada pertanyaan, monggo kita jelaskan secara detail. Kemudian yang perlu saya jelaskan juga terkait dengan tadi ada istilah terkait dengan berita acara. Nah, ini saya coba tunjukkan rekap upload berita acara ya yang Bapak Ibu sudah selesaikan atau Bapak Ibu sudah lakukan di berita acaranya. Saya coba filter dulu. Nah, ini ada data selisih. Nah, ini sebentar saya coba. Di sini ada data selisih terkait dengan ini ada SMP Al-Ikhlas Surabaya ya. Nah, ini
Di sini 20. Nah, ini hari pertama ya. Hari 1 20, hari kedua 19, hari 20. Nah, ini berita absennya ini merah. Ini mungkin bisa dicek kembali. Kenapa ada tanda merah? Minta tolong dicek kembali terkait dengan yang diberitakan kemarin. Lagi pula ini juga ada yang saya lihatkan juga ada Dharma Wanita, Taman Siswa, Tuna Bangsa, minta tolong benar-benar dicek kembali terhadapatnya berita acara yang sudah diupload. Nah, ini minta tolong benar-benar dicek kembali ya informasi terkait berita acaranya. Kemudian eh, tanggalnya jangan lupa teman-teman untuk susulan baik itu pengaturan sesi maupun mengusulkan iya dan tidak. Itu saya harapkan bisa selesai secepat mungkin, jangan menunggu sampai akhir, tetapi secepat mungkin Bapak Ibu bisa selesaikan. Ini yang terkait dengan pelaporan ya, pelaporan atau pengikutan serta susulan dan tidaknya. Kemudian sama juga terkait di SD ya. Kalau di SD itu pun juga sama. Coba saya share. Saya juga melihat di SD sama. Di sini juga ada susulan. Kemudian potensi juga. Ini ada beberapa yang mungkin juga sama. Ini ada nol-nolnya semuanya. Ini minta tolong benar-benar dicek kembali apakah dari SDN Kaliasin ya, apakah anak yang bernama Arya Trianmojo ini apakah memang tidak mengikuti karena memang tidak mengerjakan. Nah, ini minta tolong di berita acaranya apakah juga sudah diisikan. Nah, ini minta tolong benar-benar kita lihat juga ya. Jadi tidak hanya apa itu melihat siswa yang susulan juga, tetapi minta tolong juga terkait dengan berita acara juga minta tolong dicek kembali ya, karena memang kita tadi dijelaskan juga potensi dari berita acara itu eh, bisa dipakai acuan untuk siswa itu mengikuti susulan dan tidaknya. Nah, nanti kita coba lebih jelasnya, mungkin ada tanya jawab karena memang setiap sekolahan itu berbeda-beda kasusnya yang mungkin perlu disampaikan kepada kita sehingga kita bisa menyeleksi atau menjawab sehingga teman-teman juga paham semuanya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya mulai aja di tanya jawab. Monggo. Nggih, matur nuwun Pak Pri. Monggo untuk Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya, mohon diaktifkan kameranya, nggih, jika yang mau bertanya, nggih. Ini dari Bu Novita dari SD Wali Idris. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu Novita, monggo. Itu kemarin itu paksaan itu dengan dan marah lagi ini sebagainya. Terus kemudian ada satu lagi yang Putus-putus ya. Korea tuh terus tanya itu maksudnya makan dan ulang saya Bu ya dari yang setelah saya dari pada diisi atau lompat itu langsung Iya, Mas. Bu, mohon maaf, suaranya putus-putus, Bu. Suaranya kok putus-putus Bu ya? Atau mungkin bisa diketik nol, Bu. Nanti Di chat kami ya? jawab. Di chat Bu ya? Saya sudah Ya Ibu chat aja. masih Nggih. terus Nggih, ini suaranya putus-putus, Ibu. Mohon izin. berarti saya aja kita Nggih, nggih, Bu, jangan chat dulu. Chat aja Bu. Nanti kami Nanti kami bacakan. bacakan. masih Nggih, Bu. Monggo Tanjung Sari.
Iya, Mas, makasih. Mau tanya, Mas. Kemarin itu saat Sulingjar, itu di webnya itu muncul namanya satu orang, cuman kurang beberapa. Terus setelah kemarin belum ada Zoom ini ya, Mas. Ditanya itu untuk Sulingjar tidak mengikuti susulan. Terus diklik tidak. Ini baru saya cek hari ini tidak muncul namanya, Mas. Itu gimana solusinya, Mas? Terima kasih. Tidak, gimana Bu? Tidak ikut, tidak apa? Tidak Iya, muncul. tidak muncul sekarang. Kemarin pada saat dilihat itu muncul satu nama. Terus ada dua pilihan susulan, terus bawahnya yang sampingnya kan tidak. Nah, kemarin untuk yang Sulingjar itu diklik tidak mengikuti susulan. Jadi kemarin tersimpan tidak, terus ini baru dicek lagi sambil Zoom ini sudah tidak ada namanya, tidak muncul. Gimana, Pak? Oh, karena sudah diklik tidak ya tadi ya. Iya, kemarin. Kemarin ya. Iya. Oh, oh lah rencananya nanti akan ikut susulan atau tidak itu? Kurang tahu. Pak Eko, ya ini. Rencananya ikut susulan apa? Oke, kalau memang ikut atau mungkin tidaknya nanti bisa WA kami ya. Saya telusuri ya namanya siapa. Kalau mau ini ditampilkan untuk ikut, nanti akan kita tampilkan untuk ikut. iya ikut Pak, mau Ya, diikutkan gitu. ya, nggak apa-apa Bu. Kita bisa bantu aktifkan lagi siswa tersebut untuk bisa mengikuti Ibu. Nanti WA kami, gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, kita coba telusuri ya nama tersebut Iya, nanti. Oke. iya terima kasih. Iya. SMP Negeri 8 Surabaya. Negeri 8. Sudah baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau izin menanyakan, Pak. Kemarin di hari kedua, itu ada peserta yang tiba-tiba itu sudah selesai semua. Tetapi di web di susulan itu tidak ada namanya. Itu gimana, Pak, solusinya? Di berita acaranya kemarin ditulis nggak, Pak? Ditulis, Pak. Sudah saya tuliskan di berita acara. Yakin siswanya tidak mengerjakan, Pak? Karena dari waktu setengah jam itu tiba-tiba sudah selesai semuanya, Pak. Tapi Baru anaknya berjalan mungkin setengah sudah jam. ngeklik selesai, Pak. Maksudnya sudah mengerjakan mungkin. Saya tanyakan belum selesai, Pak, katanya, Pak. Coba sih nanti kita coba telusuri ya. Tapi saya nggak janji Iya, ya. Pak. Jadi coba kirim namanya ke kami, ya, japri kami. Nanti coba sama sekolahnya, nama dia sama nama sekolahnya. Nanti kita Iya. coba seleksi ya, kita cek ya. Atau Oh, juga jawabannya bisa kemana, Pak? diperbaiki berita acaranya ya. Oh, oke. Diperbaikinya Di sesuai berita dengan yang acaranya. ada sekarang. Coba nanti Sudah saya. nanti WA saya saja ya. Oh, oke, Pak. Ya, saya juga akan ngecek berita acaranya juga, gitu ya. Oh, oke, Pak. Ya. Terus satu lagi, Pak. Untuk memastikan aja, Pak. Kalau misalkan yang merah itu hanya di Sulingjar atau di survei karakter, apakah mengerjakan yang utama? Ya, tadi kan kita sudah jelaskan. Pada dasarnya kalau melihat dari kronologis apa itu TKA itu kan otomatis biasanya siswa itu login mengerjakan mapel dulu baru survei kan. Ya, Iya. tapi memang ada informasi dari provinsi yang menyatakan kalau dia hanya survei karakter mengerjakan hanya survei karakter saja atau survei lingkungan belajar saja. Tetapi yaitu tadi kami masih kekhawatiran kami kita mengantisipasi saja kalau memang tidak menutup kemungkinan itu juga muncul soal yang sebelumnya survei tadi karena pada waktu berjalannya TKA kemarin itu satu role ya antara mapel dengan survei ya kan setelah mengerjakan mapel kemudian otomatis survei kan itu ya kita juga nggak bisa memilih survei dan ini tapi nanti nggak tahu saya juga belum tahu apakah kalau yang muncul hanya di survei itu tiba-tiba langsung survei saja yang muncul mapelnya tidak muncul ya oke tapi kalau memang muncul sama seperti
di TKA ya. Makanya minta tolong mengantisipasi kepada siswanya. Seperti itu ya penjelasannya. Oke, nggih? Oh, Bisa kayak gitu, saya? Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama. SD apa SD? Ini SD Dumas ini. Ya SD Dumas gimana? SD Dumas? Oke, Pak. Mau tanya, Pak. Kemarin ada siswa saya di web TKA itu 1. Nah, itu karena tidak sulinjarnya yang orange. Nah, sekarang saya cek tidak muncul, Pak. Belum saya klik iya atau tidak belum. Cuman saya cek Berarti barusan ada tadi. update ya kemungkinan ya. Kayaknya di web TKA ini lagi bermasalah. Iya. Cek berkala mau. Coba dicek berkala saja ya. Tetap dicek berkala aja ya. Makanya kalau memang beda dengan yang kemarin dengan tampilan yang sekarang, coba dicek berkala sampai benar-benar. Lalu itu kemudian kalau sudah diusulkan, pastinya kan muncul di pengaturan gelombang dan sesi kan. Nah itu nanti juga dicek juga. Ya, apakah memang benar anak-anak yang sudah mau ikut itu benar-benar masuk di pengaturan gelombang dan sesi. Minta tolong benar-benar dicek kepada prokter dan sesinya yang siswa yang benar-benar ingin susulan itu benar-benar dicek betul di gelombang dan sesi. Ya, seperti itu. Kita dicek ulang Pak ya. Berarti tadi itu ada laporan 1 juga mengalami kasus seperti Bapak. Tapi kalau beliaunya tadi sudah ngeklik. Tapi ini Bapak belum sama-sama sekali ngeklik. Kemarin dicek namanya ada, sekarang nggak ada kan ya. Nah, minta tolong ini dicek kembali lagi ya sampai tanggal terakhir tanggal 6 ya, besok ya. Minta tolong dicek sampai benar-benar apakah anak tersebut hilang, datanya hilang, datanya tidak ada atau tetap ada. Kalau ada, monggo langsung diusulkan susulan. Seperti itu. Oke, lanjut. Siapa Mas? Cita Adi. Ya. Pak Teo. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau menanyakan, tadi dijelaskan kalau yang susulan itu karena butir soalnya ya Pak ya, yang 30-10 itu ya Pak. Nah, kami coba cek di rekap respon itu bahkan di yang karakter itu di bawah 10 itu ada beberapa anak juga, tetapi tidak orange. Nah, yang susulan ini malah nilainya 10 tapi orange. Nah, ini berdasarkan apa ya, Pak? Nilai atau butir soal yang apa Gimana susulan Pak? ini? Jadi ini kan kami bisa cek di web di rekap respon. Jadi kan kelihatan nama-nama anaknya yang mengerjakan 30 berapa itu, Pak. Nah, itu ada anak yang mengerjakan survei karakter itu di Kode bawah soalnya 10. kode soal berapa Pak? Kode soal Pak? 3 kuis enggak? Kode SD kode kita sekolah. tadi kode sekolahnya berapa? Eh, D05010628. Berapa? Belakangnya Pak? 0628, Pak. 628 ya? Iya. Tadi gimana? Sampai saya Iya, cek. jadi yang susulan itu butirnya 10, Pak. Survei karakter dia 10 itu orange. Atas nama Jake Pak ya? Betul, Jake. JK ya. Nah, Oke Pak. tapi Matematikanya kan 30 ya. Dia sudah mengerjakan ya, 30. betul. Karakternya 10. Ya. Mm-mm. Hanya mengerjakan 10. Nah, Berarti kan kurang dari 27 ya. di rekap respon itu malah ada beberapa anak yang di bawah 10 tapi tidak orange, Pak. Nah, ini Oh, di rekap respon. iya. Izin boleh menjawab? Ya. Izin Bapak. Jadi Ya. memang kemarin setelah saya Zoom dengan provinsi Mm-mm. itu ada beberapa, itu memang untuk terkait pengerjaan survei, baik itu survei karakter ataupun survei lingkungan belajar, itu masing-masing siswa itu dapat soalnya berbeda, Bapak. Betul, beda. Jadi gitu, jadi memang ada yang mengerjakannya 20, ada yang kebetulan mengerjakannya 10, ada yang
di bawah 10, ada yang lebih dari 20 itu ada. Jadi memang masing-masing peserta itu terkait pengerjaan survei, Beda. baik itu survei lingkungan dan survei karakter, itu berbeda soalnya. Kalau yang sudah pasti 30 soal itu yang mapelnya Pak, baik itu bahasa Indonesia itu pasti 30, sesuai juknis, matematika juga 30. Jadi bahasa Indonesia 30, bahasa matematika 30. Lah untuk yang surveinya ini memang tiap siswa itu dapatnya soalnya tidak sama. Jadi bisa jadi siswa A dapat 20 soal, bisa jadi siswa B dapat hanya 10 soal, ada yang dapat 30 soal, seperti itu Pak. Jadi mungkin tidak disamakan seperti pada waktu kita mengisi survei lingkungan belajar, Pak ya. Kalau kita survei lingkungan belajar kan semua guru sama ya. Ini apa itu surveinya berjumlah butirnya sekitar 100 lebih ya. Lah ini mungkin di siswa ini tidak 100 itu disajikan satu siswa, tapi dibagi kayaknya seperti itu, Bapak. Jadi maka dari itu beberapa siswa itu untuk surveinya itu bentuk apa butir soalnya butir jumlah surveinya itu beda antara si A dengan si B itu beda. Nah itu Pak, itu yang kita jumpai. Jadi tidak dihantam rata sama seperti guru. Surveinya 100, semuanya 100 tidak. Kalau siswa tidak, karena mungkin terkendala dengan waktu ya. Kalau guru kan tidak dibatasi dengan waktu ya, kalau kita ya, kalau kita ngisi. Tapi kalau siswa ini dibatasi dengan waktu. Maka antara siswa si A dengan siswa si B itu surveinya beda. Soalnya juga beda. Mungkin dari 100 itu si A dikasih yang 4, si B dikasih yang 6, lalu yang si C dikasih yang nomor berapa dan nomor berapa, seperti itu Bapak. Itu Bapak yang kami temukan gitu ya. Oke. Ya, tapi Pak masih dimut. Gimana Pak? Oke Pak, siap. Terima kasih Oke ya, siap informasinya ya. Pak. Oke. Ya. Oke ya, yang bisa saya jelaskan kembali ya teman-teman. Yang bisa dibuat patokan memang yang 30 itu adalah yang soal. Tapi kalau yang soal kan pasti ya. Kalau yang mapel itu pasti. Tetapi kalau yang survei memang kita temukan yang seperti itu tadi. Karena memang batas waktu yang dipakai sama siswa untuk mengerjakan survei itu tertentu batasnya ya. Jadi ya mungkin kebijakan dari pusat itu memang kategori mungkin surveinya berjumlah 100 itu dibagi beberapa siswa, makanya butirnya beda yang muncul. Tapi pasti saya yakin kalau kita mengikutkan, kalau biasanya AMBK itu kan kalau SD 30 siswa ya. Nah, mungkin dari jumlah seluruh survei itu ya dibagi 30 jumlah siswa itu. Kalau lebih berarti ya mungkin ada yang sama, ada yang beda seperti itu. Itu yang kita temukan seperti itu. Karena memang waktunya terbatas banget untuk pengerjaan survei ini karena berbentur dengan sesi. Gitu Pak ya. Oke, yang lainnya? Siapa Pak? Jadi SD. Siapa? SMP Darul Mutakin. Unmute. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak bertanya, di tempat kami ini kan waktu TKA, pelaksanaan TKA itu ada satu siswa yang kami tuliskan di dalam berita acara tidak hadir selama 2 hari pelaksanaan TKA. Lalu kemudian terindikasilah atau muncullah nama si anak untuk ikut susulan, begitu ya. Nah, tapi permasalahannya si anak dan orang tua ini tidak berkenan ikut susulan, Pak, begitu. Ya, itu kira-kira nanti berdampak ke sekolah atau hanya kepada si anak saja ya, Pak ya? Mohon penjelasannya. Kalau mapel berdampak ke anak ya. Tapi kalau surveinya pastinya berdampak ke rapat pendidikan. Tapi rapat pendidikan tadi sudah saya jelaskan, rapat pendidikan itu kan survei itu kan yaitu kan di kategori 30 ya. Kalau itu SMP berarti 45 ya. Kalau itu pesertanya di atas 45 siswa yang ikut kategori TKA ini ya berarti mungkin masih aman sih ya. Tetapi nanti minta tolong dibuatkan surat Pak ya. Ya. Surat pernyataan Bu ya. Surat pernyataan bermaterai dari orang tuanya begitukah Pak atau dari sekolah? Dari orang tuanya Ibu.
Jadi, tapi yang diketahui sekolah. Jadi itu untuk jaga nih Bu. Karena kan memang kan mungkin bisa jadi dari SMP ke SMA ya. Itu nanti kan untuk apa namanya untuk FMB ya kan. Ya, Jadi kita jadi SMB-nya putus-putus. ya TK-nya Bu. Pak, maaf putus-putus suaranya, Pak. Iya, Bu. Tes. Iya. Ampun? Sudah aja. Ya, sudah jelas. Kita Jadi, membuatkan Bu, surat kalau misalnya- pernyataan. Ya, karena kan untuk SMP itu kan masuk ke SMA jalur SPMB yang Pakai TKA. prestasi itu pakai TKA Bu. Nah, aku itu kalau misalnya tiba-tiba orang tuanya itu ingin Mendaftar. anaknya ikut yang jalur yang menggunakan nilai TKA itu yang prestasi akademik. Supaya nggak Nah, supaya nanti sekolah itu nggak dituntut. Nah, kalau ada surat pernyataannya kan enak begitu loh. Jadi nanti di kemudian harinya itu sekolah juga sudah memberitahukan bahwa ini loh ada susulan TKA, monggo kalau mau ikut silakan. Tapi kalau memang nggak bisa ikut ya monggo membuat surat pernyataan yang nantinya juga bisa menguatkan sekolah juga nggak menjadi salah-salahan Oh iya. gitu. Ya. Oke? Ya. Ya, karena kalau misalnya nggak ikut TKA Bu yang disampaikan sama tim provinsi itu, jadi kan nanti nilainya akan berkurang 10%. Karena setahu saya di SPMB, jumlah SPMB UNESA, jumlah SPMB provinsi itu 60-40. Iya. Jadi 40% itu nilai Nilai TKA, TKA. 60% itu nilai rapot, Rapat sekolah. nilai rapot sekolah. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ikut TKA nilainya, berarti kan dia sudah kehilangan 40% nilainya itu tadi. Ya. Lalu untuk surat pernyataan itu kami laporkan atau bagaimana, Bapak? Ya di-scan Japri mawon nggak apa-apa, atau jangan simpen sendiri nggak apa-apa. Oh, iya. Buat jaga nih. Pokoknya Ibu nggak disalahkan gitu Bu ya. Sekolah nggak disalahkan gitu Bu. Ya, berarti nanti di aplikasi itu atau di web kami mengekliknya tidak mengikuti susulan, begitu ya, Pak? Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sangat jelas sekali Sama-sama. arahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, SMP Kartika, Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi. Ini Pak, di tempat kami, STPK 3411 ini kan memang mengalami kendala Pak, yang pada saat pelaksanaan untuk yang sesi 1 gelombang kedua itu 2 lab itu sebenarnya yang dari kedua lab tadi itu belum mengisi survei sama sekali Pak. Jadi dari 40 siswa, 20 itu surveinya memang belum. Cuman yang muncul di susulan itu ada sekitar 6 anak yang tidak muncul namanya. Malah ada 2 anak yang dari sesi setelahnya itu muncul. Nah, ini apakah kami tetap mengikuti yang muncul di web atau bagaimana? Nah, itu mohon ininya bagaimana. Terus yang kedua, memang rata-rata itu yang oranye itu di suling jarnya. Karena memang pada saat itu waktunya nggak cukup karena ya error web TKA itu Pak kendalanya kami. Nah, pertanyaan kedua Bapak, itu apakah nanti juga menggunakan Zoom seperti pada saat pelaksanaan? Seperti itu. Terus lalu gini Pak, kami pada saat nanti susulan itu akan memilih gelombang 2. Nah, ini apakah bebas memilih sesi Pak? Atau harus di sesi 1? Atau kami bisa memilih agak siangnya di sesi 2-nya? Mungkin itu Bapak. Cuma kalau di total sih pesertanya cuma 36 sih Pak yang susulan. Jadi insya Allah dari 2 server kami bisa mencukupi. Maksudnya saya tidak ikut di sesi 1-nya biar agak siang dan anak-anak agak nggak terburu-buru. Kami ikutkan di sesi 2. Itu tidak menjadi masalah. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Jadi gini, tetap dicek berkala Bapak ya.
pastikan yang pertama ini yang pastinya yang muncul saja, nama-nama yang muncul saja yang bisa diusulkan untuk susulan. Karena memang yang tidak muncul ya mungkin tidak bisa kita susulkan kan ya, tidak ada di menu ya. Tapi Bapak cek berkala ya, siapa tahu setelah diklik yang susulan, kemudian disimpan, kemudian yang muncul lagi di bawahnya, yang tadi Bapak sebutkan itu ya, itu minta tolong dicek ulang. Yang penting Bapak sudah mengeklik yang sudah tampil dulu aja. Lalu yang Siap, kedua siap. terkait dengan pengaturan sesi, boleh Bapak, misalkan Bapak tidak ingin yang paginya ya, karena karena Bapak takut nanti dinyatakan seperti Mimi ya, berangkatnya jam 5.60, jam 6.50 gitu ya. Bapak mau berangkat siang gitu sesi ya, monggo. Asalkan Bapak juga paham betul waktunya. Nanti Bapak pas ngekliknya sesi kedua, tiba-tiba Bapak masih terlambat kan gitu ya. Khawatirnya kan di situ ya. Nah, jadi minta tolong nggak apa-apa Pak kalau masalah itu menghilangkan di sesi 1, ikut sesi yang kedua itu boleh. Ya, karena memang mungkin ya itu tadi ya. Kalau pas sesi 1 kan memang pagi banget ya. Nah, Iya, anak-anak takutnya terlambat atau ya. bagaimana. Oke, siap. Monggo Bapak bisa diatur kalau masalah itu. Monggo. Yang penting tetap disampaikan kepada siswa juga, jangan sampai terlambat ya, karena memang jamnya, pukulnya, sesinya itu tepat ya, seperti itu. Ya. Terus terkait Zoom itu apakah nanti ada Zoom dan kita juga tetap menyediakan webcam, Bapak? Kalau masalah terkait pengawasan, disiapkan saja Bapak ya. Karena memang tadi sudah dijelaskan sama tim pusat ya terkait dengan presentasi bahwa pengawas ada di generate. Ya, di generate itu bukan kita Pak yang generate. Yang generate pusat sama provinsi. Berarti kan ada pengawas. Kalau ada pengawas kemungkinan juga penyelia seperti saya itu juga masih dikasih tugas untuk mengawasi. Seperti itu Bapak. Berarti kalau saya juga dikasih tugas untuk mengawasi berarti harus ada web kamera kan seperti itu. Siap, siap. Oke, berarti pada intinya kita tetap update meskipun ini besok tetap kita update lagi ya Pak ya untuk datanya sehingga nanti didapat data terakhir yaitu yang masuk ya Pak nggih. Siap. J. Siap. Oke, terima kasih Bapak Sama-sama informasinya. Bapak. J. Monggo Kiai Ibrahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki dan Pak Supriyadi, mohon izin bertanya terkait dengan pelaksanaan susulan ini. Kemarin kan di berita acara kami kan sudah lancar, tidak ada kendala dan sebagainya itu ya. Nah, ternyata muncul di potensi susulan 2 siswa. Nah, ini berarti kita perlu merevisi kembali di hari tersebut di sesi anak yang muncul di potensi susulan ini. Perlu direvisi ulang atau bagaimana? Kemudian yang kedua terkait dengan yang masuk di potensi susulan itu di hari pertama yaitu matematika. Berarti anak ini nanti cukup ikut di matematika sama surveinya saja, di hari kedua tidak perlu ikut. Seperti itu nggih. Iya, Itu saja. Bu, Terima betul. kasih Pak Supriyadi. Ya, benar Ibu. Jadi yang kategori tadi adalah yang berwarna oranye tadi. Jadi misalkan dia hanya matematika, karena mungkin matematikanya dia mengerjakan tidak tuntas ya Bu ya. Yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin anaknya itu di nomor berapa ini dia melompati ya, mungkin mengerjakan yang mudah dulu, kemudian dia kelupaan untuk kembali lagi ya, ngecek ya. Mungkin lalu dia keburu langsung ngeklik selesai, akhirnya kan lubang-lubang ya, ada yang belum dikerjakan. Makanya muncul di potensi susulan. Maka diusulkan, kemudian nanti mengerjakannya mulai dari nomor 1 sampai 30 lagi kan gitu ya. Sampai seperti itu. Jadi sama, nanti yang akan dipakai yang banyak. Jadi yang susulan itu yang akan dipakai. Dan tolong dipastikan lagi. Karena kenapa susulan ke anaknya dipastikan. Makanya besok sebelum selesai dicek kembali apakah memang ada soal yang belum diselesaikan supaya tidak kejadian yang di TKA tersebut. Gitu Ibu. Ya. Ya. Untuk berita acaranya Bapak yang sudah kami upload perlu di berita acaranya Ibu kalau mau memperbaiki nggak apa-apa, tetapi kalau sudah masuk ke potensi usah ya. susulan itu kemungkinan besar siswanya itu tadi Bu belum menyelesaikan sepenuhnya. Nah, nanti khawatirnya Ibu memperbaiki berita acaranya tapi ternyata memang nilainya anaknya berkurang, Ibu kasihan juga ke anaknya. Apalagi kalau misalkan anak itu pandai kan ya. Kita kasihan juga kan gitu ya.
Karena Ya, ini sudah terdeteksi di pusat bahwa anak ini selesainya hanya mengerjakan butir itu aja. Yang butir lainnya tidak diselesaikan. ya. Karena kan kita tidak memantau sampai sedalam itu kan, Bu ya. Proktor kan juga tidak Betul. bisa melihat. Iya, Iya, nggak bisa, tidak mungkin betul, bisa. Bapak. Jadi yang tahu hanya siswa. Tapi siswa kalau ditanyain nanti dia juga bisa-bisa tidak menjawab sepenuhnya, kan gitu ya. Ya, kadang yang takut, kadang yang gini ya. Tapi kalau dilihat dari pusat, hasilnya kayak gitu, Bu. Jadi kalau Ya. Ibu khawatir ya lebih baik disusulkan saja, gitu. Oke, ini kan sudah saya klik susulan Bapak. Cuma kan terkait dengan yang kemarin yang Ya. sudah terlaksana itu kan sudah diupload dengan kondisi lancar dan Ya tertib. nggak Nah, apa-apa, Ibu. Kalau itu nggak nggak masalah. masalah Berita ya. acaranya diabaikan aja nggak apa-apa. Oke, oke. Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih. ya. Nanti kan susulan ada berita acara lagi kan gitu ya. Ya, oke siap. Oke, yang lainnya Petra 3, Sendri. SMP Petra 3. Waduh, boloku dewe iki. Halo Pak Eko. Iya, pagi Pak Arif. Sorry, Pak Supri. Mohon maaf sebelumnya. Untuk yang tadi pengawasnya kan di-generate dari sana ya. Ya, Yang saya tanyakan gini. Kemarin itu kasusnya di Petra 3 kan mau waktunya habis ya. Akhirnya tidak bisa menyelesaikan selesai. Akhirnya muncul seperti itu. Cuma pertanyaan saya gini. Takutnya nanti tidak ada menu seperti kemarin ya, ketika waktu sudah habis itu ada penyelesaian selesai gitu loh, seperti tahun yang lalu atau mungkin takutnya di kejadian lagi gitu YouTube. tak Pak di susulan. Betul, karena kemarin tuh ada yang sudah survei karakter atau apa itu klik selesai nggak bisa karena waktunya memang udah habis. Gitu. Seperti itu. Ya, saya yakin lah Pak, susulan ini pusat juga akan mempersiapkan dengan baik, itu pasti. Ya, dan yang mengerjakan yang ikut susulan juga tidak sebanyak yang pada waktu hari H kan gitu ya. Otomatis server itu juga lebih bagus, saya yakin juga lebih bagus ya kondisinya ya daripada di hari H. Karena memang yang ikut susulan hanya terbatas yang ikut susulan saja, kan gitu Bapak ya. Jadi kita berpikiran positif aja lah, bahwa nanti ini susulan benar-benar bagus servernya gitu. Oke? Iya. Jadi kita untuk yang kedua mentoknya di pengaturan sesi ya terakhir. Iya, Saya kan Bapak ada atur aja tujuh, tinggal sesinya. mutakin Bapak boleh nggak ngambil hari uang. pertama kalau Bapak nggak kepengen datang pagi-pagi. Halo. Oke. Oke. Terima kasih Iya, Pak. Oke. kesempatannya. Selamat pagi. Tanggal 2. Tanggal 2 silakan. Duh. Iya, tanggal 2. Monggo Pak kembali. Ya, terima kasih Pak Jaki sama Pak Supriyadi. Sekolah kami terdeteksi susulan itu ada 6 siswa, Pak. Padahal kemarin di Proktor itu sudah mengerjakan selesai, tapi kok muncul susulan itu. Saya juga kaget. Di sini yang saya tanyakan, sudah saya setting susulan dan sudah saya atur sesi. Untuk berita acara yang kemarin diupload itu apa diperbaiki atau nunggu yang susulan ini, Pak Jaki? Terima kasih. Izin Pak. Jadi sesuai dengan yang disampaikan dari tadi bahwa memang anak tersebut itu sudah mengklik selesai, tapi mungkin ada beberapa yang belum diklik, jadi kayak dilewati gitu loh Pak. Jadi misal anak tersebut mengerjakan soal nomor 1, oh nomor 1 sulit ini soal saya, terus tak lewati dulu tak ke soal nomor 2. Nah terus begitu seterusnya ternyata waktunya habis, jadi belum sempat mengerjakan ke soal nomor 1, kembali ke soal nomor 1 ternyata waktunya sudah habis. Nah maka dari itu sistem membacanya bahwa anak tersebut masih ada yang belum dikerjakan.
dan dari pusat memberikan kesempatan kepada jenengan semua untuk melaksanakan susulan, ya monggo dimanfaatkan mawon susulannya, mungkin seperti itu. Lalu untuk berita acara yang memang kemarin masih ada kendala, masih belum mengupload ataupun masih keliru untuk menguploadnya sesuai dengan yang sudah dicek tadi di rekap berita acara, mohon dicek kembali, nggih. Karena kalau memang yang merah ataupun yang nggak sesuai, itu mohon di-upload kembali berita acaranya. Dan terkait berita acara yang memang susulan ini ya nanti di-upload lagi pada saat pelaksanaan susulan. Kalau yang kemarin pelaksanaan, ya di-upload pelaksanaan. Jadi memang berita acaranya ada dua, Pak. Nanti pada saat yang kemarin pelaksanaan itu di-upload, nanti jika ada pelaksanaan susulan yang upload lagi yang pelaksanaan susulan seperti itu. Jadi nggak menunggu waktu susulan baru ngupload, boten. Jadi tetap diupload karena berita acara kan per kegiatan. Ya, siap. Begitu. Oke, terima kasih Pak Zaki. Mas. Ngomong. SMP Amanatul Ummah. Oke. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ini yang saya tanyakan, Pak. Yang pertama, mohon arahannya. Ini kan ada satu anak kami yang suling jarnya itu dikerjakan masih 19, Pak. Nah, ini kemungkinan 50%, Pak, itu artinya. Kalau semua 38 soal kan anaknya ini. Nah, itu apakah wajib mengikuti? Nggih. Karena ini hanya anak ini saja, Pak, dari semua peserta yang susulan niku. Karena kebanyakan kan matematika hari pertama niku. Terus yang kedua, jikalau anak ini nanti diikutkan susulan, apakah bisa mengikuti pada hari H matematika? Ngoten. Karena kan ini kan hanya satu anak dan ini kurang suling jarinya saja, ngoten. Nggih, mohon arahannya, Pak. Oke, pada dasarnya kalau gabung survei lingkungan belajar dengan matematika nggak mungkin, Pak. Karena matematika pasti dengan karakter. Ya, kalau survei lingkungan belajar ya dengan bahasa Indonesia. Logikanya kan seperti itu. Kalau memang satu Bapak ada kategori yang mungkin ya menurut Bapak tidak diusulkan, ya monggo sih cuma karena satu. Tapi saya pastikan Bapak yang ikut di TKA ini siswanya banyak, Pak, ya yang ikut TKA ya. Nggih, banyak, Pak, yang ikut TKA. Oke, jadi kan kategori kalau memang hanya survei itu kan kategorinya kan kalau ANBK itu kan 45 ya kalau SMP ya. Kalau Bapak lebih dari 45, jika Bapak memungkinkan tidak karena memang hanya satu diusulkan ya untuk siswa itu ya yang di bahasa Indonesia. Jadi Bapak ikut yang matematikanya ya, matematika dan karakternya ya. Nggih. Ya, oke. Oke. Jadi Pak, kalau kategorinya hanya satu saja gitu. Karena yang samplingnya kemarin sudah memenuhi sih kalau Bapak yang mengikutkan aja lebih dari 45 kan ya. Yang TKA itu sudah memenuhi sampling sebenarnya. Monggo Bapak. Terima kasih, Pak. Siap. Monggo yang lainnya. SMP 35 silakan sudah saya. Mic-nya Bu, dinyalakan. SMP 35. Ya. Bisa Ibu? Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, yang kami tanyakan, seandainya untuk nilai susulan ini nilainya lebih rendah dari yang pertama. Lah, nilai yang diambil itu yang mana, Pak? Oke, Bu. Saya jelaskan ya. Kemarin mungkin ada rancu
mungkin ada yang bertanya dengan saya atau dengan teman-teman, kemudian ada bergulir terkait dengan nilai. Jadi gini Bu, di kami ada Zoom di jam pukul 2 ke atas, itu sama tim pusat, sama dengan provinsi, itu menyatakan bahwa susulan ini yang dimunculkan adalah bukan nilai, tetapi butir soal yang dikerjakan siswa. Jadi itu sudah dipastikan. Jadi kalau kemarin pagi yang banyak telepon mungkin ada beberapa informasi yang mungkin belum benar. Ini sudah saya jelaskan karena kami diajak Zoom itu sekitar pukul 2 siang ya menjelang sore sama pihak pusat itu meyakinkan bahwa soal yang muncul di susulan itu adalah soal yang dijawab ya. Jadi jumlahnya bukan nilainya. Jadi nilainya belum muncul, nilainya belum muncul. Lah susulan ini itu adalah kategori supaya jawabannya lebih banyak daripada jawaban sebelumnya. Jadi misalkan kemarin dia hanya menjawab cuma 23. Diharapkan susulan ini bisa menjawab 30. Siapa tahu dengan jumlah 30 soal yang dijawab ini nilainya lebih bagus daripada susulan kemarin. Gitu loh Bu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ini belum muncul nilai. Sampai sekarang belum muncul nilai. Hanya jumlah butir soal yang dikerjakan itu sedikit. Otomatis kan kalau sedikit kan kategorinya bisa tidak menutup kemungkinan nilainya kecil kan ya, karena yang dijawab hanya sedikit. Nah, nanti susulan ini diharapkan bisa ngerjakan kalau bisa maksimal 30. Biar nilainya lebih bagus daripada yang sedikit tadi. Nah, gitu ya. Jadi kategorinya belum muncul nilai. Ini sudah kita pastikan kepada pusat, ternyata belum muncul nilai. Jadi ini hanya jumlah butir yang dikerjakan oleh siswa itu yang kita laporkan. Ya, supaya di susulan ini bisa mengerjakan sampai 30, selesaikan tadi 30 soal tadi. Seperti itu, Bu. Berarti belum pasti untuk nilainya yang diambil Belum itu pasti. ya Pak ya. Belum pasti. Kita juga belum tahu. Ternyata seperti itu. Matur Itu nuwun, hasil terima terakhir, kasih. ya. Matur nuwun, terima kasih Pak. Siap Ibu. Terima kasih sama-sama. Jadi kita yakinkan lagi pada teman-teman ya. Karena kita kemarin diajak Zoom-nya siang, sore ya, mendekati sore sama pihak pusat. Jadi mungkin ada asumsi-asumsi yang kemarin mungkin ada yang menggelintirkan jawaban itu, ataupun mungkin saya sendiri pada waktu itu mencoba menginformasikan itu, saya minta mohon maaf. Tetapi setelah kita diajak Zoom di sore hari itu, kita coba tanya ke pusat. Jadi jawabannya memang seperti itu. Untuk nilai memang belum muncul. Jadi itu hanya butir soal yang diselesaikan oleh siswa, ya. Jadi itu adalah butir soal yang diselesaikan oleh siswa. Jadi harapan susulan ini bisa menyelesaikan lebih banyak, ya, bisa menjawab lebih banyak soal yang bisa diselesaikan oleh siswa, seperti itu. Mungkin masih ada waktu, monggo untuk diinformasikan kepada siswanya. Terima kasih. Yang lainnya? SMP Atarbia. Oke, terima kasih Bapak. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas. Izin tanya, kemarin kan ada 2 siswa saya yang beberapa soalnya itu nggak muncul gambarnya, ada di pilihan jawabannya juga nggak ada gambarnya. Itu sudah saya tuliskan di berita acara, tapi di susulan ini kok dia ndak orange ya Pak, justru siswa lain yang orange. Itu kenapa nggih Pak? Atau nanti ngaruh ke nilainya mereka atau bagaimana? Itu mapel apa Bu? Anaknya nggak muncul ya? Halo? Anaknya nggak muncul di susulan? Sampai paten nggak? Termut Bu. Bu jangan dimut Bu. Mana orangnya? Hilang? Oke, sudah Pak. Ngapunten. Ya. Anaknya muncul nggak nama anaknya? Nggak muncul Pak. Oh nggak muncul. Iya. Berarti kalau nggak muncul, berarti kategori mungkin ya. Soal itu memang mungkin dianggap dia sudah dikerjakan, walaupun tidak diklik, dianggap dia sudah menyelesaikan 30. Karena memang kesalahannya murni dari pusat, soalnya tidak muncul atau jawaban tidak muncul Ibu. Terus berarti anak-anaknya dianggap bonus Bu, soal itu. Oh bonus ya, berarti tidak Ya. ngaruh ke nilainya nggih Pak?
Ya, pastinya muncul nilai itu nantinya gitu. Karena kan kesalahannya bukan dari murid, ya toh, Nggih. kesalahan dari soal kan gitu ya. Nggih. Oke, Berarti aman nggih, Pak nggih? aman. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama, Bu. SMP 60. Silakan SMP 60. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ya, Pak Supri mau tanya. Kurang jelas, kurang dengar, Bu. Kurang dekat ya, Bu ya? Mau tanya, Pak. Ya. Tempat saya itu yang terindikasi untuk susulan itu 17 anak, Bapak. Yang satu anak itu memang tidak datang pada saat kemarin itu. Karena dia itu tidak mau ketemu dengan teman-temannya. Takut gitu loh, Pak. Jadi kalau kita ini mau diminta 2 ruang, bolehkah, Pak? Mengadakan 2 ruang untuk jumlah yang segitu. Jumlah 17 itu 2 ruang pripun. Boleh apa enggak? Kalau dia sendirian mau, kalau ada temannya enggak mau. Oh, gitu. Dia ingin ruangan tersendiri gitu, Bu ya. Enggak, siswanya enggak mau dijadikan satu. Dia minta ruangan. Jadi Ibu akan membuka 2 ruang. Ya, boleh. Nah, ya berarti kan pengawasnya nanti 2 ruang loh, Bu. Nah, berarti kan ya monggo saya serahkan kepada Ibu. Ya, nanti ada pengawas 2 datang ke tempat Ibu kan gitu ya. Ya, monggo sih, monggo kalau memang Ibu akan seperti itu. Kenapa sih anaknya, Bu? Anaknya itu kayak sama Bu. teman-temannya itu enggak pernah masuk sekolah ya karena takut sama Oh, nggak pernah masuk sekolah. Gila. Tapi Ibu ingin mengupayakan dia tetap ikut ya. Ya, monggo Bu lanjut. Wis lanjut. Yang penting nanti ada pengawas 2 loh Bu ya datang ke tempat Ibu ya. Ya, monggo, nggih. Siap Bu, monggo. SD Ibnu Hasusan. Mana SD? Sudah? Bu, monggo. Oke, Bapak. Oke, Bapak, saya yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bapak, ada yang mau saya tanyakan. Di sekolah kami mengalami kendala di hari pertama, Bapak. Terus mau ikut susulan di gelombang kedua, tapi di jam 9. Sedangkan pelaksanaannya kan jam pertama itu dari jam 7 sampai dengan jam 9.15. Lantas apakah boleh saya melaksanakan di jam 9 itu, Bapak? Ya Bu, kan tadi sudah saya jelaskan Ibu, mungkin Ibu nggak anu ya. Tadi sudah saya jelaskan, boleh Ibu tidak memilih sesi 1, Ibu memilihnya sesi 2, boleh. Ya, jadi ini monggo tidak harus sesi 1 ya, karena sesi 1 kan pagi ya. Mungkin Ibu udah capek datang pagi, cuma menunggu anak 2, ya wes Ibu pilih sesi yang kedua boleh. Sesi 1-nya diabaikan, monggo. Ya, jadi boleh Bu. Boleh milih sesi 2 ya. Oke, Bapak. Siap. Terus Sambung? tapi tidak ada kendala misalnya tentang ini Pak, tokennya itu Pak. Oh, enggak Bu. Nah, Ibu kalau yang kendala gini, Ibu milih sesi 2, tapi Ibu masuk sesi 1, nah, itu kendala. Jadi kalau sudah dipastikan Ibu sesi 2 ya, itu sesi 2. Tokennya akan muncul di sesi kedua. Gitu ya. Ya, pokoknya berarti di situ tinggal kita setting aja Pak ya, mau milih di sesi 1 apa sesi 2 gitu Pak ya. Pak, Ibu milih terserah. Yang penting token itu akan muncul sesuai pilihan Ibu. Ya, jangan sampai salah milihnya token ya. Token web TKA loh Bu ya, jangan token lain. Token web TKA. Ji, monggo Ibu, siap. Monggo. Ji, sami-sami. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ji, sama-sama. SD Muhammad 16. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini mau tanya, untuk siswa saya itu kan ada 1 nama, ini matematikanya 26 untuk skornya, soalnya diselesaikan.
Itu sekiranya kalau minta diikutkan susulan gitu pripun nggih? Bisa. Apa Pak? Minta apa Pak? Kalau misalnya minta diikutkan susulan gitu bisa. Bisa Pak, bisa monggo. Tapi Kategorinya kan di tapi situ ikut susulan. enggak muncul. Maksudnya di sini enggak muncul dia. Oh, namanya nggak muncul. Enggak. Loh, Bapak kok tahu kalau dia mengerjakan 26? Dan di rekap peserta kan ada, Pak. Di rekap Dia peserta. cuma mengerjakan 26 soal. Oh, sebenarnya kalau 26 soal sih memang di atas 80% Pak ya Mas. Masih lolos sih sebenarnya. Kan maksudnya kan nanti kalau misalnya nilainya sudah keluar kan nanggung di nilainya gitu loh, Pak. Bapak Gitu. kalau nggak masuk ke kategori susulan, saya nggak ada menu ikut susulan Pak. Oh, berarti Menunya kan maksudnya nggak muncul. iya, enggak muncul. Mungkin kalau diusulkan itu nggak bisa, Pak ya? Oh, Bapak mau mengusulkan. Heeh. Yo, iki SD Bu ya Pak ya. Coba sih nanti Iya. Japri Pak Jaki, anaknya Bapak Dewi paling iki yo. Enggak, Pak. Oh, enggak lah. Ya wis nanti Japri Enggak. Pak ya. Coba Nggih, kita kasihan soalnya, Pak. anaknya Nggih. ya, nama anaknya di Japri nanti coba kita lihat bisa diusulkan Oke. apa tidak. Ya. Ya, siap. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. SMP Gema 45. Assalamualaikum Pak. Ya Bu. Nggih, saya mau izin bertanya. Assalamualaikum. Ini kan kemarin itu kan di berita acara yang perbaikan itu saya kan mengusulkan 3. Nah, 2 anak ini itu sudah masuk ke daftar susulan. Nah, 1 anak ini tidak muncul di daftar susulan. Ini apakah nanti sampai sore atau sampai besok itu bakalan ada refresh lagi atau bagaimana Pak? Gimana Bu? Tidak muncul di susulan? Iya, tapi kemarin waktu perbaikan acara kemarin itu saya ajukan untuk mengikuti susulan gitu, Pak. Karena kenapa Bu? Kemarin itu kalau tidak salah setelah mengerjakan itu dia kan mau menuju ke halaman utama itu, Pak. Oh. Nah, itu tiba-tiba itu white blank page gitu loh, Pak. Jadi putih semua gitu. Oke, Ibu yakin ya itu ya? Iya. Ya wis Ibu coba Japri kita namanya Bu ya. Namanya Nggih. dari sekolahnya Ibu ya. Coba Nggih, kita Pak. telusuri apakah bisa kita masukkan ke kategori susulan. Oh, nggih. Nggih. Terus apakah nanti sampai besok ini nanti bakalan ada tambahan lagi atau ini sudah final Pak untuk datanya, Pak? Makanya Anak-anak dicek itu. berkala nanti ya. Itu Oh, nanti nggih, kan nggih. Japri kami kita coba lihat kalau memang ada potensi dia susulan nanti muncul di webnya Ibu. Nanti Nggih. setelah itu Ibu usulkan ya. Makanya dicek Nggih. berkala gitu ya sampai besok tanggal 6 di pukul 18.00 ya. Oh, nggih. Ya. Pak, Siap. sampun. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. SDN Mojo 3, 8. SDN Mojo 8? Iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya, ini murid saya di SDN Mojo 8 yang terdeteksi untuk susulan 1 anak, 1 siswa. Nah, ini soalnya kan matematika aja Pak yang di oren. Untuk susulannya nanti mengerjakan semua mapel plus suling jar sama survei karakternya atau hanya matematika saja Pak? Oke. Tadi kita jelaskan Pak ya. Harusnya memang matematika saja harusnya. Tetapi biasanya kemarin kita pada waktu TK hari H itu biasanya matematika langsung lanjut karakter. Kan gitu ya Pak ya. Jadi kita antisipasi saja. Karakternya juga akan muncul. Kalau muncul ya dikerjakan. Tapi kalau nggak muncul ya wis matematika saja Pak. Oh gitu, berarti memang dari sana nih, dari pusatnya seperti yang TKA yang di utama itu ya? Iya, jadi otomatis Bapak. Ya semoga saja itu yang muncul hanya yang orange. Jadi matematika saja, jadi Oh, iya. karakternya nggak muncul. Gitu ya. Oke. Tetapi kalau waktu Ya. diklik selesai, kemudian muncul survei karakter, ya monggo mau dikerjakan Yes. monggo. Monggo. Oh iya.
Oke, siap Bapak. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Oh iya, bahasa Indonesianya itu juga dikerjakan juga Pak. Loh, kalau dia nggak kan di oren situ ya kan nggak ikut. Bapak nggak usah ikut nggak ke oren nggak? susulan. Oh gitu. Oh iya Ya. iya. Ya, Ya Pak. cuma yang Oke. oren saja. Sebenarnya memang yang oren saja, Bapak. Jadi ya hari pertama aja matematika. Bahasa Indonesianya dia namanya nggak muncul Hari nanti. Gitu. Oh gitu. Ya. Di proktornya otomatis nggak muncul namanya dia. Karena bahasa Indonesianya dianggap dia tidak susulan gitu. Mengikuti sudah Ya, usulan. Hanya matematika yang oren berarti gitu. ya Ya. betul. Oke. Oke Pak. Terima kasih informasinya. Sama-sama, Bapak. Membantu sekali. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Kak mau kan wong iki kok gak ketok wong. Iki ono dadi iki. Santa Carolus. SD Santo Carolus. Ya, selamat pagi Pak. Mohon Siap. bertanya untuk teknis pelaksanaannya itu sama persis dengan waktu TKA atau bagaimana Pak? Sama. Pakai handycam Sama. siswa. Oh. Disiapkan saja. Sama, Pak, Pengawas- karena ada pengawas kan ya. Pengawas Tadi dari udah luar kita ya, Pak, jelaskan ya? ada pengawas yang di-generate. Oh baik Pak. Terima Sama, kasih. ya, oke. Oke. Oke, jadi pelaksanaannya teman-teman pelaksanaannya sama ya seperti hari H ya. Tidak bisa ditawar. Jadi, monggo Pak Dodi ya. Pak Dodi Amin SMP Alisat ya. Monggo Pak. Bapak, mic-nya dibesarkan Pak. Volumenya. Mic-nya mboten kedengeran Bapak. Mungkin mic-nya dikeraskan. Mungkin pengaturan mic-nya. Pengaturan mic-nya Pak. Kayak saya kemarin di provinsi ya Mas Aryo. Pengaturan mic-nya nggak muni. Belum kelihatan, belum kedengaran Pak. Atau di chat aja tak? Oke, coba SMP Negeri 22 ini. SMP 22 silakan. Baik, terima kasih Bapak. Pak, untuk pertanyaan kami yang pertama tentang berita acara, Bapak. Berita acara ini diperbarui ya, dengan ketentuan yang siswa masuk kategori susulan, kemudian diupload ulang kan? Bapak tadi kategorinya Bapak ada merahnya enggak di berita acara? Ada. Hah? Berita Ada acara merah Bapak? Kalau tidak aman ada, aman Pak, nggak usah Pak. Aman. Nggak usah nggih Nggak berarti usah, kan? aman, biarin. Oh, Iya. Untuk Yang nomor mungkin di apa? Untuk nomor telepon juga diisi telepon siswa atau sekolah itu, Pak? Yang nomor telepon. Sekolah ya Pak, ojo telepon siswa. Oh, Kok gitu. karena tak telepon ke pasan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, monggo. SD Perak Barat terakhir nggih. Oh, ada Pak Dodi sampun. Assalamualaikum Mas Zaki, Pak Subri. Ya. Saya kan sudah mendengar bahwa pertanyaannya sudah lumayan banyak ya. Cuman yang yang saya mungkin memberi masukan aja. Maksudnya gini, mungkin di dashboardnya Proctor itu ada tambahan, indikator. Nah ini sudah mengerjakan 100% untuk matematika atau survei karakter, bahasa Indonesia juga seperti itu. Mungkin hanya itu aja yang inputan Ya, buat Pak. saya. Jadi enak. Proctor ini kan tahu. Siap. Sebenarnya gini Bapak, hal-hal yang ingin membantu evaluasi kita itu sebenarnya kita sudah sampaikan Bapak. Tapi mungkin masih terkendala di tim pusat nih untuk mengembangkan hal itu ya. Jadi banyak Bapak yang sudah kita tuliskan untuk memudahkan kita memonitoring sebenarnya. Tapi ya memang kendalanya masih ada di pusat. Jadi bertahap Bapak untuk pengembangan kebaikan atau perbagusan daripada pelaporan di web TKA tersebut atau di web Proctor. Ya contohnya aja
yang tidak ada menu selesai, for selesai. Nah, itu juga kita sampaikan, tapi ya masih belum muncul. Kemudian siswa itu kalau dia sudah mengerjakan 100% atau belum, nah itu harusnya ada, sudah kita usulkan, tapi ya memang belum Bapak. Ya, nanti kita coba aja berdoa supaya pusat bisa mengembangkan aplikasinya ini sesuai dengan harapan kita gitu. Iya. Oke. Pak Dodi tadi sudah bisa suaranya? Pak Dodi? SMP Alisat? Oh, ya, masih suka. Masih nggak terdengar Pak? Ya nggak apa-apa. Siap. Terakhir nih Pak Mansur, SDM Asemrowo 2. SDM Asemrowo 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pernyataan yang ingin saya sampaikan sudah mewakili dari SDN Mojo tadi. Ada salah satu anak yang berpotensi untuk ikut susulan. Sementara saya sudah rembukan sama kepala sekolah dan juga tim teknis terkait yang muncul itu di soal matematika aja. Berarti nanti ketika siswanya nanti ikut susulan berarti ikut hanya mapel matematika aja ya. Iya Pak. Ya. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak ya, seperti kayak hari H. Bahwa di hari H itu matematika dengan survei karakter Pak ya. Survei karakter ya tetap. Mungkin itu yang muncul. Tapi ya kita semoga saja yang muncul hanya matematika gitu Pak. Tapi kalau bahasa Indonesia pastinya nggak ikut ya. Pasti nggak ikut. Pasti nggak ikut. Karena bahasa Indonesia kan sudah putih Pak ya. Sudah putih. Ya sudah putih, pasti nggak ikut Bapak. Dan di hari kedua pasti namanya juga tidak akan muncul di menu proktor. Siap. Berarti nanti pelaksananya tetap di hari pertama sesuai dengan pelaksanaan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Oke, sampun. Sampun. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, jadi terima kasih semuanya, mohon jadi terkait susulan ini memang mohon diperhatikan kepada seluruh tim teknis maupun mohon izin Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, jadi agar pelaksanaan susulan ini berjalan lancar. Mungkin memang ada beberapa sekolah yang masih menanyakan, Mas kenapa kok waktu di halaman proktor itu sudah hijau semua ataupun sudah sudah selesai semua tapi masih ada yang susulan. Sekali lagi disampaikan bahwa susulan itu yang muncul di datanya Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin untuk mapel bahasa Indonesia atau matematika itu mungkin hanya 23 ataupun 25, itu memang karena siswa Bapak dan Ibu sekalian itu memang hanya mengerjakan sebanyak 25 soal dari 30 soal. Maka dari itu, dari pusat memberikan kesempatan kepada siswa-siswi Bapak dan Ibu sekalian untuk melaksanakan susulan. Maka dari itu, monggo bisa diikuti mawon terkait pelaksanaan susulannya agar nantinya hasil dari siswa dan siswi Bapak dan Ibu sekalian agar maksimal dan nantinya dapat dipergunakan juga untuk ke jenjang berikutnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Lalu mungkin ada beberapa terkait pelaksanaan susulan nanti sudah disampaikan bahwa pelaksanaan susulan itu dilaksanakan sesuai dengan mapel yang sudah yang menjadi potensi susulan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jika memang mapelnya itu di bahasa Indonesia, maka mengerjakan di hari Senin. Jika mapelnya itu yang susulan matematika, maka dikerjakan di hari Selasa. Dan sekedar informasi Bapak dan Ibu sekalian bahwa pelaksanaan gimana mereka Senin toh? Kalau mereka Senin, bahasa Indonesia Selasa. Lalu dan mohon diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian terkait pelaksanaan TKA susulan ini hanya dilaksanakan 2 gelombang. Jadi di hari Senin dan Selasa tanggal 11-12, lalu di hari Senin Selasa juga di tanggal 18 dan 19 khusus untuk
jenjang SD dan SMP. Untuk di hari Sabtu dan Minggu itu untuk gelombang khusus, yaitu untuk siapa namanya, untuk PKBM. Seperti itu nggih Bapak Ibu sekalian, mohon semuanya agar diisi terkait gelombang dan sesinya. Lalu siswa yang mengikuti susulan mohon segera diklik karena batas waktunya kan di hari Rabu pukul 6 sore. Jadi mohon dimaksimalkan terkait hal tersebut. Lalu memang jika ada siswa yang tidak mengikuti susulan sesuai dengan arahan dari Bapak Tiko, mohon agar dibuatkan surat pernyataan agar nantinya di kedepannya jika orang tuanya tiba-tiba ya mohon maaf menuntut atau bagaimana, itu Bapak dan Ibu sekalian punya bukti bahwa orang tuanya memang tidak mengikutkan anaknya untuk susulan, seperti itu. Untuk materi nanti akan kami sampaikan dan mungkin sudah kesebar dimulai hari Sabtu kalau nggak salah, itu sudah tersebar untuk materinya. Meskipun saya Zoom-nya itu masih di hari kemarin, hari Senin. Jadi saya masih Zoom dengan provinsi di hari Senin, tapi Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan materinya itu di hari Sabtu. Lalu untuk pelaksanaan TKA susulan ini Bapak dan Ibu sekalian itu dilaksanakan di masing-masing sekolah. Jadi memang ada beberapa yang menginformasikan kalau di kabupaten kota lain mungkin pelaksanaannya dijadikan satu, namun untuk di Surabaya karena sesuai dengan yang disampaikan tadi untuk siswa SD saja sudah 732 dan untuk siswa SMP itu sekitar 2.500. Maka dari itu pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Lalu untuk datanya ada data nomor telepon sekolah dan terkait email sekolah itu bisa dituliskan untuk nomor telepon dan email sekolahnya panjenengan sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, ini ada yang tanya juga satu, kalau sekolahnya mau dijadikan satu di Subrayon nanti bisa koordinasi dengan kami dulu nggih. Terkait yang SR-nya kami susulan penempatannya kami jadikan satu, nanti koordinasi dengan kami terkait nanti bagaimana pelaksanaannya nggih. Mungkin itu segera diselesaikan terkait pengaturan gelombang dan sesinya. Ingat hari Rabu jam 6 sore itu sudah ditutup, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak mau nanti tiba-tiba yang tiba-tiba nanti ini tiba-tiba telat, Mas aku mendaftar telat, gini, waduh, repot nanti. Oh iya, nanti untuk yang penempatan khusus Bapak dan Ibu sekalian, bisa disampaikan, jadi memang untuk penempatan khusus itu untuk siswa-siswi yang tidak bisa mengerjakan di sekolah. Jadi jika misalnya ada siswa-siswi Bapak dan Ibu sekalian yang memang tidak bisa mengerjakan di sekolah, mungkin bisa difasilitasi, mungkin jika mengerjakan di rumah, monggo silahkan. Tapi mohon disiapkan untuk ininya untuk perangkatnya. Jadi nanti mungkin proktornya mungkin dibedakan, untuk ID proktornya dibedakan, lalu untuk lainnya juga disiapkan di rumah jika memang namun jika memang anak tersebut tidak mau mengikuti, monggo silahkan. Jadi jika memang anak tersebut mungkin ada sakit ataupun yang memang sakitnya itu sudah memang mohon maaf sudah sakit keras ataupun bagaimana, lalu ada ada yang kena kriminal ataupun apa, mohon disusulannya di centang yang kondisi khusus ya. Jadi untuk siswa-siswinya yang mengalami sakit ataupun yang ada kendala permasalahan hukum ataupun apapun itu, jangan lupa diikutkan dan diklik kondisi khususnya. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pelaksanaan TKA susulan di Surabaya dapat berjalan lancar dan semoga menjadi
dari hasil anak-anak yang berpotensi susulan bisa lebih baik daripada hasil yang TKA utama. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.